digabungi dengan kelompok tersebut. Ada namanya sekarang ada Kalatos. Itu bahaya itu. Nah, namanya ada Habib Soleh Asigap yang mengklaim bahwa pendirian itu ya kakeknya. Udah kayak gitu. Ideologi memang meracuni semua. Sejarahnya akan rusak sih. Itu saya dengar sendiri, bukan dari orang. Iya. Dan apalagi kalau membahas tentang keilmuan hikmah, Syekhul Qadir Jalani itu di bawahnya Fakih Muwatta, Makin banget. Imam Ghazali di bawahnya. Bahkan Nabi Muhammad ini nabi loh, ini rasul yang manusia pilihan ya. Nabi Muhammad aja Isra Mi'raj cuma sekali. Fakih Muwatta 70 kali. 70 sehari. Sehari. Tapi orang-orang Bulan 70.000. Baca Yasin setelah maghrib itu khatam 90.000. 90.000. Apa yang nyampe sampai Isya saja? Itu sudah banyak. Kamu nggak tahu masalah video-video itu. Makanya kamu harus paham. Ini negara kita. Ini Kita tuh sedang menyadarkan sebenarnya. Dan khususnya menyadarkan para muhibbin tapi akan bahayanya Ba'ali. Bahwa Ba'ali itu satu klan. Itu bukan satu klan yang mencangkokkan namanya Rasulullah, dan juga anak cucu mereka juga diberi nama anak cucunya Rasulullah. Itu yang dilakukan oleh awal ada Maimun Al-Qaddah. Maimun Al-Qaddah itu pada waktu zamannya Sayyid Ismail. Sayyid Ismail keputranya Sayyid Ja'far As-Shadiq, adiknya Sayyid Musa Al-Kadzim. Nah biasanya orang Yahudi itu mencangkokkannya lewat Sayyid Musa Al-Kadzim untuk perebutan kekuasaan politik kepentingan dunia, mengatasnamakan bahwa dia itu adalah cucunya Sayyid Musa Al-Kadzim dari Rasulullah. Nah kebanyakan orang-orang mau dibohongi kan. Nah yang belum diatasnamakan Sayyid Ismail. Nah Maimun Al-Qaddah ini seorang Yahudi mengatakan bahwasanya mendoktrin anaknya dan cucunya bahwa kalian kalau punya anak dan punya cucu, kasih nama sesuai dengan namanya anak cucunya Sayyid Ismail. Maka dari itu nanti kelak di masa yang akan datang kelak di masa yang akan datang yang dijuluki cucunya Rasulullah bukan cucunya Sayyid Ismail tapi cucu saya, orang Yahudi. Nah itu kena jadi. Makanya saya tuh kadang-kadang agak mangkel kalau cuma ada beberapa Ba'ali nama-namanya itu Muhammad, Abdullah, Ali, kemudian juga Ali Al-Uraiki tadi, kemudian juga ada lagi Mustafa. Itu kan nama-namanya kan itu langsung dicangkokkan sedemikian rupa. Dan ini sekarang terjadi, dan itu untuk kepentingan dunia orang. Contohnya bangsa Al-Muhdar. Al-Muhdar kalian tahu sejarahnya Al-Muhdar. Al-Muhdar itu pada seorang Yahudi, kelompok Yahudi yang pada waktu di Makkah itu paling memusuhi Rasulullah. Itu Rasulullah lewat di pasar Miduri, itu Al-Muhdar. Rasulullah lewat itu diludahi. Begitu ada Rasulullah lewat, ada orang gila itu lewat. Muhammad itu gila. Wah itu ngomong di kampung-kampung. Muhammad itu nggak normal, gila orangnya, itu stres. Nggak benar. Mana katanya Allah itu karena mengutus Muhammad orang stres. Makanya turun wa ma huwa bimajnun, itu kan di antaranya Al-Muhdar yang bicara. Termasuk yang Rasulullah lagi sholat itu dipukul, mau dipentung-tung ada malaikat Jibril kan. Itu. Termasuk Rasulullah lagi baca Al-Quran itu Muhammad nyanyi apa itu? Itu bukan sihir. Al-Muhdar itu Yahudi itu. Begitu Rasulullah meninggal, cucunya Al-Muhdar ngakunya cucunya Rasulullah, apa enggak? Enggak jahat. Bahasa Al-Muhdar itu. Makanya semua kualat semua. Sudah saatnya dibuka tabirnya. Ya Allah. Jadi makanya kata Allah Subhanahu wa taala, wa yuriikum ayatihi la'allakum tafakkarun. Allah tuh membukakan ayat kepada kalian semua. Inilah beginilah Bang, ini begini Bang. Sebetulnya sudah terpendam dalam kita seperti itu, Gus. Sudah lama kita tuh terpendam bahwasanya memang Bang seperti itu. Tapi kita kan ada nggak beraninya, ini anak ada apa sih? Kita mau menyebut cucunya Rasulullah tapi karakternya kayak gitu atau begini, ya kan? Nah makanya dibuka. Itu Bang, bukan cucunya Muhammad. Tuh.
la'allakum tatafakkarun, supaya kita berpikir, bukan supaya kita marah, supaya kita berpikir. Jadi ayatnya Gusti Allah itu ditampilkan itu supaya berpikir kita. Bukan ta'asub ke Habib yang mungkin memusuhi kita, memusuhi keiman, memusuhi saya, salah. Rugi ada pada kalian sendiri. Kamu mau bahasanya diinjak-injak oleh orang Yahudi, sejengkal demi sejengkal diambil. Nah kemudian akhirnya ya artinya begitu, ini yang menyatakan. Makanya kata Imam Abu Madian itu muridnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Imam Abu Madian itu muridnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Imam Abu Madian itu diklaim Imam Abu Madian itu Fakih Mugaddam itu pernah belajar sama Imam Abu Madian. Artinya kalau sumpah Fakih Mugaddam memang pernah belajar sama Abu Madian, berarti Al-Fakih Mugaddam Habib Muhammad Ali Ba'alwi itu berarti pernah ngamak barokah kepada muridnya Syekh Abdul Qadir. Makanya saya katakan pada Ba'alwi semua, jangan suka membandingkan Habib Mugaddam dengan Syekh Abdul Qadir, syukur adam. Sebab saya dengar Kiai dulu banyak baca buku-bukunya, yang datang nih, yang terakhir datang 23 judul. Satu judul aja kadang-kadang hampir 1000 lembar. Gimana mata saya nggak habis sama keiman. Semakin kalian baca Al-Fawaid Mukhtar kalau Habib Zain bin Smith lebih parah lagi. Awalnya bagus, masalah akhlak, masalah tasawuf. Begitu bab kitabun fi dzikri hadar maut wa tarim az-ziyarihun Nabi Lahud al-Sultan, baru di situ kelihatan murafatnya muncul. Zain bin Smith termasuk Al-Manhajus Sawi. Hadrul Maut dengan tarim itu lebih mulia daripada Mekah. Apa enggak pahala itu Habib Zain bin Smith? Saya bilang tuh bukan Habib Zain bin Smith, saya kata Zain bin Smith. Zain bin Demit itu. Mekah Madinah itu apa enggak ada apa-apanya dengan tarim? Tarim itu wa syari'uha itu adalah syekhul liman syekhullah. Liman la syekhullah. Jalannya saja dan ganggangnya itu adalah guru bagi kalian yang nggak punya guru. Wala yukhadhu fiha haram, wala yukhadhu fiha haram, wala yujad fiha najis. Wa kullu, setiap seluruh ulama annas haulahu itu minal awliya, seluruh masyarakat yang ada, hatta fisau, sehingga orang pedagang kerja di pasar-pasar itu min jumlatil aulia. Kalau kalian pengen lihat aulia banyak ditarik. Ya Allah, saya juga pernah ketarik. Orang kencing nggak cebok juga banyak, masalah adi nggak lihat. Baunya juga nggak enak. Di depan Al-Ahqaf itu Gus, Ka'bah itu dari apa itu dibuatnya? itu Nabi Hud. Jadi begini Gus, kuburannya Nabi Hud yang asli itu ada di Irak Gus. Ada di Irak. Tiba-tiba itu Ba'alwi buat khurafat. Khurafatnya apa? Katanya dia itu melihat cahaya jatuh ke tanah itu dan di bisi kuping katanya itu adalah kuburan Nabi Hud. Dibuatlah makomnya Nabi Hud. Jadi nggak ada jasadnya Gus. Kosong itu. Jasadnya di Irak. Kan ada kan di daerah Irak kan ada kan. Nah, sama dengan Sayyid Ahmad Sayyid Ahmad Al-Abahi. Lah, jasadnya dibuatlah, jadi itu kuburannya Nabi Hud palsu. Itu semua seluruh peradaban Islam yang ada di Mesir udah tahu bahwa itu palsu. Karakter ya. Yang jadi aneh Gus, dibuat kotak Gus, Menyamai semacam Ka'bah, bukan sekedar ziarah. Itu Ba'alwi mengajak muhibbinnya keliling tawaf. Kucing. Coba Pak Usman.